Saudara-saudara, dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing saat ini, bila kita saat ini menetapkan hati kita fokus, kita beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Mari kita arahkan pandangan kita sembah dan kita puji Tuhan Allah kita. Kita nyanyikan pujian, Kau Bapa yang mengasihiku. Dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Allah yang ku selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari sekali lagi kita nyatakan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Dalam hidupku, kerajaanmu Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku nyanyikan dari Allah, Kau Bapa yang mengasihiku Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar. Kehidupan kami, dalam hidupku, ya Tuhan, haleluya. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian kami ya Tuhan. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang. Bapa dan Raja, Kaulah segalanya, di dalam hidup kami ya Tuhan. Kerajaan
Kebaktian kita pada hari ini kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas kita sekalian di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Bapak Ibu dimanapun kita berada saat ini, saya percaya kita semua dalam keadaan yang masih selalu bersemangat. Kita semua antusias dalam memuji Tuhan. Kita datang di hari Minggu ini bersama-sama dengan keluarga. Mari kita naikkan pujian kita yang terbaik bagi Allah kita. Kita nyanyikan pujian ini, sekaranglah waktunya. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Kita nyanyikan dari awal pujian ini, kita diutus untuk berdiri teguh. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, dan tetap Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan,
tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Sekarang waktunya. Mari Bapak Ibu kita tepuk tangan bersama-sama di atas kepala kita. Yang menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia, terlebih mulia mahkota tersedia. Sekali lagi, terlebih mulia mahkota tersedia. Lebih mulia mahkota tersedia. Mari kita akan menyanyikan kembali sebuah pujian yang bersemangat. Bulan Mei adalah bulan misi bagi GKMI. Kita rindu menyanyikan puji-pujian ya, di mana Allah ditinggikan dan dimuliakan di atas gerejanya. Mari kita nyanyikan pujian berikut, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Bapak Ibu yang di rumah boleh ikut bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini dengan bersemangat. Kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kami naikkan pada selamanya.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu di rumah boleh duduk kembali. Kita akan nyanyikan sebuah pujian yang lembut, berikanku hati seperti hati. Berikanku hati ya Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu Tuhan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tua yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Kembali kita nyanyikan dengan lembut. Ya Tuhan, berikanku hati seperti hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hati. Berikanku tanganmu Tuhan. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sampai hari ini kami masih bisa bersama-sama beribadah di dalam segala keterbatasan kami. Saat kami mengalami kesulitan untuk bisa bersama-sama bertemu beribadah di gereja, kami masih bisa beribadah di rumah, di tempat kami masing-masing. Kiranya dimanapun kami berada, kami boleh berkonsentrasi, menyiapkan waktu yang terbaik, hati yang terbaik, untuk kami dapat merenungkan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya melalui perenungan ini Tuhan, kami sekali lagi boleh dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, lewat hamba-Mu yang terbatas ini, supaya firman Tuhan yang kami renungkan sungguh mendorong kami tetap setia, tetap beriman, dan tetap mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. Dan hari ini di dalam minggu yang ketiga pada bulan misi ini,
Firman Tuhan akan diambil dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 6 sampai 7. Mari kita membaca bersama-sama Yeremia pasal 1 ayat 6 sampai 7. Saya membacakan demikianlah firman Tuhan. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan." Sampai sedemikian jauh firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Hari ini tema kita adalah bermisi sejak muda. Bermisi sejak muda. Nah Bapak Ibu sekalian, tema ini kita ambil dan kita fokuskan di dalam ayat yang ke-7 pada bagian akhir. Mari kita pusatkan perhatian kita kepada ayat yang ke-7 pada bagian yang akhir. Dikatakan di sana, apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Bapak Ibu, kalau kita mau bicara mengenai misi, tentu sebuah topik yang sangat luas sekali. Topik yang besar sekali Bapak Ibu sekalian. Di dalam ayat yang barusan kita baca ini saja, ada hal-hal yang banyak yang bisa kita renungkan di dalam hal kaitannya dengan misi. Misalnya kalau kita bicara mengenai pilihan, Tuhanlah yang memilih, Tuhanlah yang memanggil. Itu bisa kita bicarakan panjang lebar Bapak Ibu sekalian. Di dalam ayat 7 ini dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang memilih orang yang akan diutusnya untuk melakukan misi. Dalam hal ini adalah Yeremia. Dalam hal ini adalah Yeremia yang berusia masih muda. Tetapi hari ini kita tidak bicara mengenai pilihan. Tidak bicara mengenai panggilan Bapak Ibu sekalian. Juga tidak bicara mengenai hal yang lain, yaitu mengenai utusan. Mengenai bagaimana Tuhan memberikan otoritas, menyuruh pergi Yeremia ke sebuah tempat yang dia mau untuk Yeremia pergi. Hari ini kita tidak bicara mengenai usianya Yeremia. Kita tidak bicara mengenai tempat kemana Yeremia pergi. Kita tidak bicara hal yang lain Bapak Ibu sekalian. Mari fokuskan kepada satu hal, yaitu mengenai berita. Mengenai pesan misi. Mengenai bagaimana Yeremia harus menyampaikan apa yang Tuhan mau Yeremia sampaikan. Di dalam ayat yang ke-7 pada bagian akhir dikatakan di sana, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai misi sekali lagi, ada banyak hal, tapi hari ini fokus kita adalah berita. Apa yang bisa kita pelajari tentang hal ini Bapak Ibu sekalian? Hal yang pertama adalah bahan berita. Bahan daripada berita misi itu hanya daripada Tuhan. Hanya boleh daripada Tuhan. Bapak Ibu, di dalam bagian ini jelas dikatakan bahwa apapun yang kusampaikan kepadamu haruslah kau sampaikan. Di dalam ayat yang ke-9 ditegaskan sekali lagi. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, aku menaruh perkataan-perkataanku di dalam mulutmu. Jadi kalau kita bicara mengenai bahan berita, isi berita, kisah yang disampaikan, pesan yang disampaikan, itu harus dan hanya boleh daripada Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita perhatikan lebih jauh, di dalam seluruh kitab Yeremia, 370 kali diucapkan kata firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan, firmannya, firmannya, firmannya. 370 kali. Di dalam pasal 1 ini saja ada 6 kali
diucapkan kata firman Tuhan tadi. 6 kali. Firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Di sana kita bisa menangkap perasaan Yeremia. Di sana kita bisa melihat keseriusan Yeremia untuk setia kepada firman Tuhan. Betapapun dia tahu hal yang lain. Betapapun dia tertarik untuk berbicara hal yang lain. Dia tidak berbicara hal yang lain. Dia tetap setia. Tetap fokus kepada apa yang dipesankan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu, memang mudah kita ini tergoda untuk memikirkan, menyampaikan, membicarakan, mendiskusikan hal-hal yang lain yang menarik di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang lebih suka ide-ide, pikiran-pikiran dari seseorang, dari tokoh-tokoh yang terkenal, orang-orang besar, teolog-teolog yang besar, bahkan filsuf-filsuf yang terkenal. Ada banyak orang yang mungkin suka berpikir hal-hal yang lain daripada apa yang Tuhan mau sampaikan kepada manusia. Tidak demikian dengan Yeremia. Yeremia dengan setia, dengan serius, dia menyampaikan apa yang Tuhan mau dia sampaikan. Dia sampaikan dengan setia, tidak dikurangi, tidak ditambahi, tidak diubahkan. Walaupun hanya satu huruf atau satu kata saja. Bapak Ibu sekalian, betapa berbahayanya, betapa bermasalahnya apabila firman Tuhan diubahkan, firman Tuhan diubah, ditambah atau dikurangi. Satu huruf, satu kata, berita adalah hal yang sangat serius yang Tuhan mau kita sampaikan kepada manusia di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Yesus sendiri juga berkata bahwa dia tidak mau merubah, dia tidak mau mengubah firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 5 ayat 18 dikatakan, Matius 5, 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Firman Tuhan itu kekal, firman Tuhan itu sempurna, firman Tuhan itu penting, tidak bisa berubah, tidak akan dirubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus juga mengakui hal tersebut, Yeremia juga mengakui hal tersebut. Sayangnya banyak orang suka merubah-rubah, banyak orang suka menyampaikan sesuatu yang mungkin menurut dia penting, menurut dia menarik, menurut dia harus disampaikan. Padahal itu bukan perintah atau pesan daripada Tuhan. Dan hal itu bukan hanya terjadi pada zaman ini saja Bapak Ibu sekalian. Dalam zaman Yeremia sudah banyak orang-orang seperti itu. Makanya Yeremia 14 ayat 14 berkata demikian. Yeremia 14, jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Tipu rekaan hatinya sendiri. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, dalam zaman Yeremia ada banyak orang, ada banyak berita yang disampaikan yang bukan daripada Tuhan. Makanya Yeremia, kalau kita bicara mengenai bermisi sejak muda, hal yang pertama yang kita pikirkan adalah Yeremia menyampaikan berita daripada Tuhan saja. Dia tidak berpikir yang lain, tidak berbicara yang lain, tidak menyampaikan yang lain. Aplikasinya buat kita Bapak Ibu sekalian. Saat kita bicara mengenai bermisi sejak muda, apabila saudara dan saya, kita semua setia menyampaikan hanya kebenaran firman Tuhan, hanya firman Tuhan saja, di sana kita juga sedang bermisi Bapak Ibu. Jadi bermisi tidak harus bicara dalam bagaimana konteks, bagaimana situasi, bagaimana dan sebagainya. Kita cukup menyampaikan firman Tuhan, itu sudah adalah bermisi sejak muda.
Itu poin yang pertama yang bisa kita pelajari daripada bagian ini Bapak Ibu sekalian. Poin yang kedua yang bisa kita pelajari adalah bakti berita. Kalau yang pertama adalah bahan berita, yang kedua adalah bakti berita. Bakti. Maksudnya adalah bagaimana Yeremia bukan hanya menyampaikan dengan kata-kata lisan. Bukan hanya secara kata-kata saja. Tetapi Yeremia menunjukkan, menegaskan perkataannya dengan hidupnya. Dengan perbuatannya. Bapak Ibu, sebagai seorang nabi, Yeremia tidak hanya berbicara secara lisan. Tapi dia memakai kehidupannya untuk menunjukkan apa yang dikatakannya itu sedemikian serius. Bapak Ibu misalnya di dalam pasal 16 dicatat bagaimana Yeremia hidup melajang. Dia tidak boleh menikah. Dia tidak bisa berkeluarga. Dia harus buang jauh-jauh kesenangannya, kerinduannya. Barangkali kesenangannya melihat tatkala ada orang bisa berkeluarga. Bisa mempunyai pasangan hidup. Bisa punya anak-anak. Barangkali saat Yeremia melihat ada orang-orang yang betapa berbahagianya. Mereka bisa bersama-sama dengan keluarganya. Untuk pergi ke sebuah tempat atau merasakan kebahagiaan berkeluarga. Bapak Ibu sekalian, Yeremia tidak boleh menikah. Dia harus hidup melajang. Yang menunjukkan itulah kehidupan orang-orang Israel di dalam pembuangan. Betapa sengsaranya, tidak bisa berkeluarga, hidup yang menderita. Bapak Ibu, Yeremia bukan hanya hidup melajang. Tetapi dia juga berjalan ke sana kemari, mengenakan kuk di atas bahunya. Kuk yang biasa dipakai oleh binatang, tetapi dipakai oleh Yeremia. Yeremia memikul kuk yang berat itu untuk pergi berjalan di jalan-jalan raya. Bapak Ibu sekalian, itu juga adalah sebagai peragaan, sebagai sebuah contoh konkret bagaimana kehidupan orang Israel pada saat mereka akan dibuang di Babel. Mereka akan menjadi hamba, mereka akan bekerja keras, mereka akan bekerja paksa, mereka akan seperti binatang. Mereka tidak mempunyai kemerdekaan, hidup yang sangat-sangat menderita. Di dalam pasal 27 kita bisa membaca hal tersebut. Bapak Ibu, dia harus hidup melajang. Dia harus berjalan ke sana kemari mengenakan kuk binatang yang berat di bahunya. Dia harus kehilangan semua harta bendanya dan lain sebagainya. Kalau kita pelajari banyak sekali hal yang ditunjukkan, peragaan-peragaan yang ditunjukkan di dalam kehidupan Yeremia. Dia melakukan semuanya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang mendengar pesan yang disampaikannya tidak salah paham. Menjadi jelas apa yang dimaksudkan. Mereka bisa mengerti dengan jelas. Bapak Ibu, karena kalimat-kalimat yang disampaikan seringkali memang gampang menimbulkan salah paham. Salah maksud, salah ucap, atau salah mengerti Bapak Ibu sekalian. Justru itulah Yeremia tidak hanya berbicara, tapi dia menunjukkannya di dalam kehidupannya. Dia membaktikan kehidupannya untuk menunjukkan atau melakukan apa yang dikatakan kepada orang-orang yang menerima pesannya. Bapak Ibu, satu kali ada seorang RT yang memanggil warganya untuk berkumpul di rumahnya. Semua warga di RT tersebut dipanggil untuk berkumpul dengan pesan, mari malam ini kita rapat. Rapat mendadak untuk melakukan atau memutuskan suatu hal yang penting. Bapak Ibu, tentu saja warga di RT tersebut merasa kaget, merasa berdebar-debar, merasa gelisah. Ada hal penting apa sehingga Bapak RT memanggil untuk rapat mendadak malam ini. Bapak Ibu, rupanya setelah mereka berkumpul malam itu, mereka berkumpul untuk berbicara, ada hal penting apa ini? Kok sampai RT memanggil kita mendadak malam-malam begini untuk rapat, ada hal apa? Setelah mereka semua komplit berkumpul, kemudian mereka bertanya kepada Pak RT, mari Pak, silakan untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan. Ada hal apa sih? Ada poin apa yang penting di mana semua warga harus tahu?
Pak RT berkata, oh gak ada apa-apa kok Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu saya kumpulkan pada malam hari ini dalam rangka untuk menutup botol ini. Menutup botol ini. Semua warga berkata, ada apa kok menutup botol aja kok harus rapat. Pak RT berkata, demikianlah tertulis di dalam botol ini. Dikatakan di sana bahwa botol ini harus ditutup dengan rapat. Botol ditutup dengan rapat. Rapat di sini rupanya disalah mengerti. Maksudnya bukan rapat meeting, rapat pertemuan rakyat atau jemaat atau warga. Tetapi rapat kencang, rapat di mana tidak ada angin yang bisa masuk. Bapak Ibu sekalian, suatu hal mudah disalah mengerti. Kalimat yang sama, kata yang sama bisa menimbulkan salah paham. Tetapi Bapak Ibu sekalian, makanya Yeremia bukan hanya berbicara secara lisan, tetapi dia juga menunjukkannya di dalam kehidupannya. Apa aplikasinya buat kita Bapak Ibu sekalian? Kalau hal yang pertama tadi adalah bagaimana kita setia menyampaikan firman Tuhan. Itu adalah bermisi sejak muda. Dalam hal yang poin yang kedua, saat kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, itu juga adalah bermisi sejak muda. Hal yang ketiga Bapak Ibu sekalian, bukti berita. Bukan hanya kita bicara mengenai bahan berita, bakti berita. Hal yang ketiga adalah bukti daripada berita. Bapak Ibu sekalian, hal yang penting ini adalah harus ada di dalam berita yang disampaikan oleh seorang yang bermisi Bapak Ibu sekalian. Bukti bahwa apa yang dikatakannya adalah benar. Bukti bahwa apa yang dilakukannya juga adalah benar. Yaitu apa? Sesuai dengan kenyataan. Bapak Ibu sekalian, Yeremia adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Maka apa yang dikatakannya tidak boleh meleset. Apa yang dikatakannya tidak bisa dipas-paskan, dicocok-cocokkan, disesuaikan atau bagaimana diatur supaya bisa begitu. Tidak demikian Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa begitu. Apa yang dikatakan oleh Yeremia memang Tuhan sendiri yang menunjukkannya di dalam sejarah. Misalnya Bapak Ibu sekalian, kita melihat salah satu perkataan Yeremia adalah mengenai nubuat tadi. Bagaimana orang Israel akan mengalami hukuman daripada Tuhan. Mereka akan dibuang di Babel selama 70 tahun. Huruf atau angka 70 tahun diucapkan dengan jelas. Jadi sebuah nubuat bukan kira-kira. Sebuah perkataan firman Tuhan bukan sesuatu yang tidak jelas. Perkataan firman Tuhan itu jelas, sangat detail, sangat terperinci, sangat serius Bapak Ibu sekalian. Dikatakan di sini bahwa Yeremia berkata, orang Israel akan dibuang ke Babel 70 tahun. Apakah mungkin Yeremia berbicara dengan Raja Babel yang menawan orang-orang Israel nantinya, supaya menawan mereka kemudian membebaskan orang Israel setelah 70 tahun? Tidak mungkin bukan? Tidak mungkin ada negosiasi, tidak mungkin ada kong kali kong, tidak mungkin ada cerita omong kosong di sana Bapak Ibu sekalian. Yeremia berkata, orang Israel akan dihukum selama 70 tahun. Dalam pasal 25 ayat 11. Pasal 25 ayat 11. Dan diulangi pasal 29 ayat 10. Demikian saya membaca. 29 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi orang Israel akan dibuang, dihukum selama 70 tahun. Setelah itu kembali ke Yerusalem kembali Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu, dalam pasal 25 dikatakan begitu. Pasal 29 dikatakan begitu. Dan bukan hanya Yeremia yang berkata. Nabi lain juga mengatakan hal seperti itu. Nabi Daniel
300 tahun kurang lebih setelah zaman Yeremia. 300 tahun. Daniel pasal 9 ayat 2 berkata demikian. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Angka itu jelas Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan kira-kira, bukan ya lama, oh sebentar, oh dalam sekian, oh mungkin, oh tidak ada Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan, nubuat daripada Tuhan itu jelas, detil, terperinci, tajam, akurat Bapak Ibu sekalian. Tadi kita membaca Yeremia 2 kali, pasal 25, pasal 29. Ditegaskan Daniel 300 tahun setelah Yeremia. Bukan itu saja, belum cukup Bapak Ibu sekalian. Nabi yang lain lagi, namanya Sakaria. 400 tahun kurang lebih setelah zaman Yeremia. Berkata demikian, Sakaria pasal 1 ayat 12 dan pasal 7 ayat 5 berkata demikian. Berbicaralah malaikat Tuhan itu katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu? Itu pasal 1 ayat 12. Pasal 7 ayat 5 berkata, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Angka itu diulang-ulang, disebut berkali-kali oleh berbagai macam orang dalam zaman yang berbeda-beda, adalah hal yang sangat serius. Berarti bukan hanya diucapkan secara abstrak, secara kira-kira gambaran besar, tajam, akurat, serius, jelas, detil, terperinci, dan berulang-ulang Bapak Ibu sekalian. Itu namanya firman Tuhan yang terbukti, nubuat yang daripada Tuhan. Jelas sekali Tuhan sendiri yang menunjukkannya. Apa yang dinubuatkan oleh Yeremia bukan cuma soal pembuangan Israel, tetapi juga soal kelahiran daripada Yesus. Bapak Ibu, Yeremia 31:15. Yeremia 31:15. Dia mengungkapkan sebuah nubuat bahwa dalam konteks kelahiran Yesus nanti yang terjadi 500 tahun kurang lebih dalam zaman perjanjian baru di Matius digenapi 500 tahun kemudian, bahwa pada saat kelahiran Yesus akan ada terdengar ratap tangis di Rama. Ratap tangis di Rama, kota Rama disebut, tempat yang namanya Rama disebut. Jadi bukan sebuah kira-kira, sebuah hal yang gak jelas, yang di mana, yang bagaimana. Sebuah firman yang jelas, yang terbukti, itu menunjukkan firman itu memang betul daripada Tuhan. Yeremia menyampaikan firman Tuhan. Yeremia hidup sesuai firman Tuhan. Dan Yeremia membuktikan bahwa firman Tuhan yang disampaikannya betul-betul terjadi. Hal yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita pelajari daripada bagian ini adalah buah daripada berita. Bukan hanya bahannya, bukan hanya dia membaktikan dirinya, bukan hanya dia juga membuktikan berita-berita tersebut, tetapi buah daripada berita yang disampaikan. Bapak Ibu, Yeremia rupanya adalah salah satu nabi, salah satu hamba Tuhan yang hidupnya tidak enak. Tidak seperti yang digambarkan, dibayangkan kehidupan namanya seorang hamba Tuhan. Barangkali juga kita bisa bayangkan di sini bahwa seorang nabi hidupnya tidak selalu enak. Kebanyakan nabi, hampir semua nabi, kalau tidak dikatakan semuanya, nabi-nabi ini hidup sangat menderita. Hidup sangat-sangat menderita Bapak Ibu sekalian. Secara khusus Yeremia, kalau kita bicara Yeremia, 40 tahun pelayanannya. Tidak ada satu orang pun yang mau mendengar
Satu orang pun yang mau bertobat. Dia sudah setia menyampaikan firman Tuhan. Dia sudah setia menunjukkan hidupnya, membuktikan hidupnya, membuktikan perkataannya, semuanya. Dia tidak melanggar, dia tidak berlawanan, meleset daripada firman yang disampaikan Tuhan kepadanya. Tetapi buahnya tidak seperti yang diharapkan. Justru ia diolok-olok, ia mengalami banyak penolakan, ia ditangkap, ia harus dipenjara, dimasukkan dalam sumur. Bahkan dia juga hendak dibunuh. Bapak Ibu, 40 tahun dia melayani. Waktu yang lama bukan? Tapi tidak ada satu orang pun yang mau bertobat mendengarkan apa yang disampaikannya. Bapak Ibu, barangkali kita bisa berkata, ya alasannya banyak kenapa dia ditolak. Oh karena usianya masih muda. Oh karena umurnya belum cukup 30 tahun. Oh karena dia tidak pandai bicara. Oh karena dia tidak pandai menulis. Oh karena macam-macam Bapak Ibu sekalian. Tetapi bukan masalahnya itu. Memang kadangkala ada banyak kehidupan hamba Tuhan yang barangkali diizinkan oleh Tuhan untuk tidak melihat buah. Secara khusus Bapak Ibu, Yeremia juga menyaksikan. Dia sempat melihat bagaimana nabi pendahulunya namanya Yesaya. Salah satu rekan kerjanya Yesaya yang juga mati syahid. Yang digergaji, tubuhnya, badannya digergaji menjadi dua Bapak Ibu sekalian. Yesaya mati syahid. Yeremia juga mengalami kehidupan yang menderita. Banyak hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan yang mengalami penderitaan yang sangat berat. Bapak Ibu, tidak selalu memang demikian. Ada juga hamba-hamba Tuhan yang diizinkan Tuhan mengalami keberhasilan yang luar biasa, hidup yang luar biasa, hidup yang wah hebat Bapak Ibu sekalian. Tetapi ada juga hamba-hamba Tuhan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupannya mengalami kehidupan yang sangat-sangat tak terbayangkan. Yang sangat menyakitkan, menderita, menakutkan, mengerikan. Termasuk Yeremia. Bapak Ibu sekalian, saat kita bicara mengenai bermisi sejak usia muda. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan, termasuk kita hari ini. Saat kita mengalami wabah yang begini. Biarlah kita tetap teguh, tetap kokoh, tetap beriman, tetap bersemangat, tetap sungguh-sungguh. Sampai akhirnya, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan kita menyerah. Ini termasuk kita bermisi dalam hidup kita Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita tidak harus bicara mengenai usia muda. Kita mungkin tidak muda lagi. Tetapi kita bisa tetap bermisi. Apa maksudnya? Bukan hanya saat kita menyampaikan firman Tuhan. Itu poin yang pertama. Bukan hanya saat kita bisa setia di dalam hidup kita untuk melakukan firman Tuhan. Itu juga adalah bermisi. Tetapi juga saat kita bisa tetap teguh. Walaupun ada banyak masalah, ada banyak penderitaan, ada banyak badai yang kita hadapi. Termasuk waktu-waktu ini saat kita menghadapi wabah corona ini. Yang kita tidak tahu sampai kapan Bapak Ibu sekalian. Teguhlah, kuatlah, kokohlah, setialah, berkobar-kobarlah, bersemangatlah, berimanlah terus kepada Tuhan. Itu juga adalah bermisi dalam hidup kita. Nah kiranya Bapak Ibu, kita semua di dalam merenungkan bagian ini. Juga di dalam topik kita hari ini bermisi sejak usia muda. Biarlah kita semua boleh melakukan bagian kita masing-masing. Tetaplah setia beriman kepada Tuhan. Sampai Tuhan waktunya sampai untuk melepaskan kita semua daripada hal ini. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman-Mu pada hari ini. Saat kami merenungkan Yeremia, di mana dia setia menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana dia juga setia hidup melakukan firman Tuhan.
Bahkan juga dia setia di dalam kesulitan penderitaan. Bahkan buah yang secara manusia tidak ia dapatkan. Biarlah kami juga boleh bermisi saat ini, di zaman ini, dimanapun kami berada. Walaupun begitu banyak kesulitan penderitaan yang kami hadapi. Walaupun mungkin wabah penyakit yang begini menakutkan, yang kami tidak tahu sampai kapan terjadi. Biarlah kami tetap setia kepada Tuhan. Beriman teguh dan senantiasa melakukan firman Tuhan. Karena dengan cara itulah kami bermisi ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Pakailah kami dalam hidup ini. Dan biarlah kembali segala kemuliaan hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tercantum di layar. Juga bisa melalui kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Dan juga bisa memasukkannya selama jam kantor. Atau kini juga bisa memberikan melalui kode QRIS atas nama GKMI Semarang. Yang juga tertera di layar ini. Cepat bisa melakukan scanning dengan OVO, GoPay, BCA dan lain sebagainya. Kita akan mendengarkan ayat firman Tuhan sebelum kita memberikan persembahan. 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena pemberian mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Sebelum memberikan persembahan kita akan berdoa. Saya minta saudara Didi berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul beribadah. Walaupun kami semua berada dalam kondisi di rumah karena pandemi corona saat ini Tuhan Yesus, kami tetap mengucap syukur untuk semua berkat yang tetap Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kiranya saat ini kami juga akan memberikan persembahan, mengembalikan semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya persembahan kami ini boleh Engkau sucikan dan juga kiranya boleh para majelis dapat mengelolanya dengan baik sehingga persembahan yang kami berikan dapat membantu untuk kelebaran nama-Mu saja Tuhan Yesus dan kerajaan-Mu bagi gereja kami dan juga lingkungan sekitar kami. Kiranya kami boleh memberikan persembahan kami dengan sukacita dan kiranya untuk dari setiap kami yang mungkin masih belum dapat memberikan persembahan, kiranya Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan lain hari untuk kami dapat memberikan persembahan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu saja. Haleluya, amin. Di badai topan corona Tuhanlah perlindunganku, mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Badai topan corona, Tuhanlah perlindunganku. Kendati virus corona, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita nyanyikan dari awal di badai topan corona. Badai topan corona, Tuhanlah perlindunganku. Kendati virus corona, Tuhanlah perlindunganku. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat
pelindung yang teguh, tempat pelindung yang teguh. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mau bersyukur. Bukan hanya pada waktu langit biru, tetapi juga walaupun begitu banyak masalah yang ada, kami tetap mau bersyukur ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap anak-anak Tuhan. Kami berdoa kiranya semua anak Tuhan dimanapun berada di seluruh dunia Tuhan, kami tetap boleh beriman teguh kepada Tuhan. Walaupun badai, topan, hidup, penyakit yang kami saat ini hadapi, kami berdoa supaya kami tidak tenggelam di dalam kekecewaan, keputusasaan, bahkan kesedihan. Tetapi biarlah kami boleh tetap percaya, bersemangat, karena kami tahu ada maksud yang indah di dalam segala sesuatu. Berkati setiap orang-orang yang saat ini harus menjalani pengobatan. Berkati setiap dokter yang melakukan perawatan keluarganya. Dan kami berdoa untuk pemerintah yang terus juga mengusahakan yang terbaik. Berdoa buat situasi ekonomi, berdoa buat situasi keamanan. Begitu banyak kriminalitas, begitu banyak ancaman-ancaman dan lain sebagainya yang juga meresahkan. Kami berdoa buat segala sesuatu yang terkait, kiranya Tuhan memberkati sehingga semuanya bisa dilewati dengan baik ya Tuhan. Berkati juga untuk orang-orang yang terus mengusahakan menemukan obat yang katanya sudah ditemukan. Tapi Tuhan, kami berdoa supaya betul, kalaupun memang sudah ditemukan, boleh sungguh-sungguh tepat dan bermanfaat untuk kesembuhan kesehatan dari semua yang menderita sakit ini Tuhan. Berkati Bapak untuk hal ini. Kami berdoa juga semua saudara kami yang hari-hari ini Tuhan mengalami begitu banyak pergumulan. Khususnya juga untuk yang kehilangan pekerjaan, mereka yang harus dirumahkan, mereka yang kehilangan mata pencaharian. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan mereka kekuatan, ketabahan, bisa melewati bahkan hikmat, mencari jalan solusi, jalan keluar untuk menghadapi situasi yang berat ini. Untuk anak-anak yang harus belajar dari rumah, Tuhan juga memberkati. Untuk suster kami yang saat ini berulang tahun dalam minggu yang lalu ini, kami berdoa buat Ibu Nani, buat Ibu Elizabeth, buat Saudari Maranatha, buat Ibu Kristiani, buat Ibu Dewi, buat juga Bu Dwi, Bapak Bambang, juga Bapak Ramandani, Saudari Alena, Ibu Ranti, dan juga Bapak Budi. Kiranya anugerah Tuhan yang sempurna memberkati keluarga mereka, pekerjaan mereka apapun yang mereka kerjakan, bahkan untuk kesehatan dan iman kerohanian mereka. Tuhan kiranya memakai mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa buat semua gereja-gereja di muka bumi yang hari ini beribadah secara online, maupun mereka yang memakai cara-cara yang lain untuk bisa bersekutu melalui cara medsos dan lain sebagainya. Tuhan memberkati. Biarlah kami semua yang percaya kepada Tuhan terus boleh setia sampai waktu Tuhan sampai di mana kami bisa melewati waktu ini dan kembali bersekutu bersama-sama di rumah Tuhan. Kami bawa segala pergumulan kami yang lain, suster kami yang lemah tubuh, yang harus menjalani perawatan dalam pengobatan sakit yang lain. Tuhan jamah mereka supaya mereka bisa sehat kembali. Biarlah Tuhan berkati gerejamu dan juga pergumulan kami, bahkan juga harapan kami dan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup
kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, jelas-jelas tanpa Tuhan kita tidak akan mampu menjalani kehidupan kita hari demi hari. Karena itu sebelum kita menutup ibadah kita, saya rindu kita menyanyikan sebuah pujian sebagai pengakuan kita. Ya Tuhan, bila Engkau tidak berserta dengan kami, maka kami tidak akan sanggup berjalan. Karena itu kiranya Tuhan Kau beserta dengan kami, supaya kami boleh menjalani kehidupan kami dengan berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan. Nyatakan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari sebagai jemaat Mennonite kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Kita akan kembali di dalam kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mari kita bermisi. Bagi kita yang masih muda, bermisi sejak usia muda. Bagi kita juga yang mungkin sudah lebih senior, Bapak Ibu sekalian, kita juga tetap bermisi dimanapun kita berada. Mari sekarang bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang bermisi, Allah yang memanggil kita, Allah yang memakai kita, kiranya terus memakai kita, menyampaikan misinya, beritanya, bagi keselamatan jiwa-jiwa yang ada, dimanapun kita berada, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah
Amin. Ibadah kita sampai di sini Tuhan